guys, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah mengeklik video ini. Siapkan diri kalian, mari kita mulai. Perang Mahabharata pada zaman India kuno kemungkinan besar merupakan sebuah perang berteknologi tinggi semacam perang nuklir. Pasalnya, bukti-bukti kerusakan akibat perang itu menunjukkan hal tersebut. Mahabharata adalah sebuah wiracarita India kuno yang terkenal, berbahasa Sanskerta yang melukiskan tentang konflik keturunan Pandu dan Dhritarashtra dalam memperebutkan tahta kerajaan. Bersama dengan Ramayana disebut sebagai dua besar wiracarita India yang ditulis pada tahun 1500 sebelum Masehi dan hingga kini sudah sampai sekitar lebih dari 3500 tahun. Fakta sejarah yang dicatat dalam buku tersebut masanya juga lebih awal 2000 tahun dibanding penyelesaian bukunya. Artinya, peristiwa yang dicatat dalam buku kejadiannya hingga kini kira-kira telah lebih dari 5000 tahun yang lalu. Buku ini telah mencatat kehidupan dua saudara sepupu yakni Kurawa dan Pandawa yang hidup di tepian sungai Gangga, serta dua kali perang hebat antara kerajaan Alengka. Namun yang membuat orang tidak habis pikir, kenapa perang pada masa itu begitu dahsyat? Dengan menggunakan teknologi perang tradisional, tidak mungkin bisa memiliki kekuatan yang begitu besar. Spekulasi baru dengan berani menyebutkan perang yang dilukiskan tersebut kemungkinan adalah semacam perang nuklir. Perang pertama kali dalam buku catatan dilukiskan seperti berikut ini. Bahwa Arjuna yang gagah berani duduk dalam Waimana, yaitu sarana terbang yang mirip pesawat terbang dan mendarat di tengah air. Lalu meluncurkan gendewa, semacam senjata yang mirip rudal. Roket yang dapat menimbulkan sekaligus melepaskan nyala api yang gencar di atas wilayah musuh. Seperti hujan lebat yang kencang mengepungi musuh. Kekuatannya sangat dahsyat. Dalam sekejap, sebuah bayangan yang tebal dengan cepat terbentuk di atas wilayah Pandawa. Angkasa menjadi gelap gulita. Semua kompas yang ada dalam kegelapan menjadi tidak berfungsi. Kemudian badai angin yang dahsyat mulai bertiup, disertai dengan debu pasir. Burung-burung bercicit panik seolah-olah langit runtuh. Bumi mereka. Matahari seolah-olah bergoyang di angkasa. Panas membara yang mengerikan yang dilepaskan senjata ini membuat bumi bergoncang, gunung bergoyang. Di kawasan darat yang luas, binatang-binatang mati terbakar dan berubah bentuk. Air sungai kering kerontang. Ikan, udang, dan lainnya semuanya mati. Saat roket meledak, suaranya bagaikan halilintar, membuat prajurit musuh terbakar bagaikan batang pohon yang terbakar hangus. Jika akibat yang ditimbulkan oleh senjata Arjuna bagaikan sebuah badai api, maka akibat serangan yang diciptakan oleh bangsa Alengka juga merupakan sebuah ledakan nuklir dan racun debu radioaktif. Gambaran yang dilukiskan pada Perang Dunia Kedua lebih membuat orang berdiri bulu romanya dan merasa ngeri, yaitu pasukan Alengka menumpangi kendaraan yang cepat, meluncurkan sebuah rudal yang ditujukan ke tiga kota pihak musuh. Bertebaran rudal ini seperti mempunyai segenap kekuatan alam semesta. Terangnya seperti terang puluhan matahari. Kembang api bertebaran naik ke angkasa, sangat indah. Mayat yang terbakar sehingga tidak bisa dibedakan, bulu rambut dan kuku rontok terkelupas, barang-barang porselen retak, burung yang terbang terbakar gosong oleh suhu tinggi. Demi untuk menghindari kematian, para prajurit terjun ke sungai membersihkan diri dan senjatanya. Spekulasi perang Mahabharata sebagai perang nuklir diperkuat dengan adanya penemuan arkeologis. Para arkeolog menemukan banyak puing-puing yang telah menjadi batu hangus di atas hulu sungai Gangga yang terjadi pada perang seperti yang dilukiskan di atas. Batu yang besar-besar pada reruntuhan ini dilekatkan jadi satu, permukaannya menonjol dan cekung, tidak merata.
Jika ingin melebur bebatuan tersebut, dibutuhkan suhu paling rendah 1800 derajat Celcius. Bara api yang biasa tidak mampu mencapai suhu seperti ini, hanya pada ledakan nuklir baru bisa mencapai suhu yang demikian. Di dalam hutan primitif di pedalaman India, orang-orang juga menemukan lebih banyak reruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti kaca, lapisan luar perabot rumah tangga yang terbuat dari batuan di dalam bangunan juga telah dikekalisasi. Selain di India, Babylon kuno, Gurun Sahara, dan Guru Gobi di Mongolia juga telah ditemukan reruntuhan perang nuklir prasejarah. Batu kaca pada reruntuhan semuanya sama persis dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir saat ini. Semua temuan arkeologis ini sesuai dengan catatan sejarah yang turun-temurun. Ilmuwan bisa mengetahui bahwa manusia juga pernah mengembangkan peradaban tinggi di India pada 5000 tahun silam. Bahkan mengetahui cara menggunakan reaktor nuklir, namun oleh karena memperebutkan kekuasaan dan kekayaan serta menggunakan dengan sewenang-wenang sehingga mereka mengalami kehancuran. Sebagai perbandingan, reaktor nuklir pada 2 miliar tahun silam pernah dimanfaatkan di Oklo, Afrika Selatan. Manusia dapat memanfaatkan nuklir untuk tujuan damai, sekaligus memanfaatkan topografi alam menimbun limbah nuklir. Peradaban materi taraf tinggi ini jelas dikembangkan melalui peradaban jiwa yang relatif tinggi. Beroperasi selama 500.000 tahun, mewakili perdamaian dan kemakmuran 500.000 tahun. Kalau tidak, penggunaan senjata nuklir yang saling menyerang seperti wiracarita yang dilukiskan dalam peradaban India kuno, mungkin jika tidak hancur dalam 50 tahun, akan mengalami penghancuran dengan sendirinya. Teknologi reaktor nuklir pada manusia modern baru beberapa dasawarsa saja ditemukan. Hanya demi masalah limbah nuklir saja telah menjadi topik perdebatan tiada henti. Apalagi memperdebatkan yang lainnya. Orang sekarang benar-benar harus merasa malu dengan manusia zaman prasejarah untuk hal seperti ini. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di saluran YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.